Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga Medan? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan pastinya senang sekali hari ini saya Muhammad Iqbal Hasrul ditemani bersama narasumber kita yang sangat terkenal di perguruan Pancabudi ya. Ada Pak Raudah Jamba. Iya, ada Muhammadnya juga. Oh iya, ada Muhammad juga. Muhammad Iqbal, Muhammad Raudah. Bener-bener, namanya Muhammad itu emang harus famous ya. Iya, harus di nomor satu bangsa. Oke deh, kali ini kita akan bahas tentunya tentang bahasa dan seni. Karena memang Pak Parau ini terkenal ahli bahasa dan seni Pak ya. That's right, honey. Wih, karena memang untuk podcast ya, podcast perdana nih SMK Round the World. Round the world, round Round the world gitu ya, round the world. Yeah. Oke deh, langsung aja nih warga Medan kita tanya ke Pak Parau ya. Sejak kapan sih Pak Parau untuk berpikir gitu ya kan, atau mencintai seni itu? Wah. Boleh diceritakan lah. Sebenarnya saya nggak berpikir. Iya kan? Oh iya. Gak ada pikiran Mbak? Kenapa saya bilang saya tidak berpikir? Oke. Karena proses kreatif saya itu, ini proses kalau kita bilang saya itu terjebak. Oh. Terjebak oke. dalam limbah kenikmatan, ya kan? Oh. Nah, kenapa saya bilang terjebak dalam limbah kenikmatan? Ya misalnya seperti ini. Dari kecil, ya, kita dari kecil nih, Iya. ya kan? Dari kecil, dari SD itu saya orangnya itu penyendiri. Pemalu. Penyendiri. Oh, nggak pemalu tapi ya? Kadang-kadang malu-maluin ya. Malu-maluin. Penyendiri artinya saya itu juga orang yang kurang banyak bicara. Nah, lawan dialog saya, kawan dialog saya itu justru buku harian, diari. Oke. Jadi buku-buku catatan itu setiap ada kegiatan-kegiatan saya, Iya, kalau iya. bahasa Jawanya itu daily activity. Iya. Iya, saya tulis, awak tadi begini. Itulah kawan-kawan dialog. Oh, karena memang nggak ada teman untuk cerita ya? Itu tadi saya penyendiri. Nah, saking penyendirinya kadang-kadang ada di pohon saya manjat pohon. Ya duduk-duduk sampai tidak bergerak sambil melihat apa burung mematuki apa itu nengokin. Kadang-kadang di atas atap juga nengokin. Ya, kalau pas hujan juga kadang-kadang hujan ditengokin. Ya, memang penyendiri. Saking penyendiri ya? Penyendirinya. Makanya bukan berarti sering-sering di WC, bukan. Ya, ya, sendiri. Itu penyendiri. Nah, saya dalam kegiatan apapun, dari kecil itu saya nggak pernah saya mengajak orang, justru saya yang diajak. Oh. Makanya saya bilang saya terjebak. Iya. Nah, kalau saya sudah diajak kawan-kawan itu, saya nggak bisa menolak. Apalagi kawan-kawan akrab, kawan-kawan dekat. Dah, yuk kita buat baca puisi, misalnya ngaji yuk. Iya, Dulu iya. lebih sering ngaji ayat-ayat Oh iya, pendek. betul. Ayo, itu ada lomba ajan, ikut. Ayo. Jadi memang nggak pernah inisiatif saya mengajak orang, saya yang diajak terus. Nah itu bergulir terus sampai saya SMA itu. Memang saya penyendiri. Kalau udah dekat cewek aja, cewek yang dekat sama saya keringatan. Bisa bercakap pun tak bisa. Tapi entah kenapa cewek itu selalu datangi saya. Nah, itu nggak tahu lah, entah pesona apa yang ada dalam diri ini kita nggak ngerti ya kan. Ada. Jadi terus. Nah, kuliah begitu juga, ada juga masuk. Kalau dulu lebih sering olahraga, semua diikuti, lomba-lomba apa diikuti, semua diikuti. Nah, akhirnya kuliah pun begitu juga. Orang mengajak terus. Padahal keluarga pedagang. Oh, Ya kan? keluarga pedagang. SMA saya jurusan fisik. Ilmu fisika A1. Nah, tamat SMA nggak langsung kuliah. Jadi 3 tahun ngajar bahasa Inggris. 3 tahun ngajar bahasa Inggris? Bahasa Inggris, ya. Kuliah bahasa Indonesia. Kan nggak nyambung semua itu kan. Tapi itu tadi saya bilang, kita tidak tahu bakal jadi apa besok. Widih. Nah, cuma selama itu baik, ikuti aja. Tetap Akhirnya, jalan. karena saya ngikut-ngikuti itu, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan saya sebagai guru dan saya sebagai seniman Sumatera Utara. Waduh. Jadi seniman jadinya. Padahal dulu lebih banyak olahraga dan penyendiri. Dan akhirnya karena udah tercatat sebagai seniman itu, ya jadi banyak cakap, guru. Ya kan guru banyak cakap, terpaksa banyak cakap. Apalagi saya jadi guru bahasa Indonesia dan seni budaya di SMK Pancabudi. Luar biasa. Ya, SMK Pancabudi. Guru bahasa Indonesia, guru seni budaya. Dan saya kembangkanlah kesenian di SMK Pancabudi ini. Luar biasa.
Nah, itu warga Medan yang harus kita ketahui bahwasanya memang tidak harus menentukan di awal kita harus jadi seperti apa ya. Iya. Tapi bisa improvisasi dengan seiring berjalannya waktu seperti cerita Papa Rao tadi. Waktu pembukaan aja udah sangat menarik gitu ceritanya. Luar biasa emang Papa Rao. Pesonanya itu auranya Aduh. ngeri ya. Aura tidak pakai T. Oh, paketnya namanya aurat. Iya. Oke deh, karena memang Papa Rao ini biasa dipanggil Papa Rao emang ya. Biasa dipanggil Papa Rao di SMK Perguruan Pancabudi Medan. Nah, tentunya juga buat warga Medan yang ingin mendaftar atau yang ingin bergabung bersama kami, nanti bisa dilihat ya alamat dan juga nomor HP-nya di bawah sini. Dan pastinya juga bisa langsung datang ke Perguruan Pancabudi, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, kilometer 4,5. Nah, selanjutnya Papa Rao. Yes. Berarti setelah perjalanannya dari kecil penyendiri, tapi tidak pemalu ya. Ya, tidak pemalu. Dan sempat ngajar juga guru bahasa Inggris 3 tahun. Menyadari bahwasannya jiwa saya ini memang ke seni itu sejak kapan? Iya, itu tadi nggak pernah menyadari. Kalau tadi kan nggak berpikir. Betul. Artinya mengalir aja kemana selama seperti yang selalu saya bilang. Makanya dari pengalaman itu, selama itu baik, semua saya ikuti. Selama itu baik, semua saya ikuti. Ya bayangkan saya bicara saja misalnya nggak berani gitu. Ya nggak berani. Nah, apalagi waktu itu lidah saya ini kalau kita bilang orang bilang telok katanya. Oh iya. Telok ini. Dulu bilang kodok, ya, kodok. Iya. Jadi, nah, kenapa bisa saya pada akhirnya berani? Itu karena saya tadi masuk teater, ya kan? Masuk teater. Di teater ini ada semacam rumusan. Kalau kamu mau jadi waras, gilakan dulu dirimu. Kalau kau ingin menemukan kebenaran, nggak apa-apa salah, tapi jangan sengaja berbuat salah. Jadi itu udah saya buktikan. Kenapa? Ketika saya bicara, saya salah memang. Saya salah. Nah, semua pada ngetawain, ngejek dan segala macam. Nah, saya coba semakin saya buat salah, sengaja ini makin saya buat salah karena memang salah. Terakhir apa ujungnya? Memanglah si Raudah ini ada aja tingkahnya disalah-salahin aja karena memang salah. Padahal memang salah ya? Iya. Ternyata itu tadi. Ketika kita melakukan apapun dengan keyakinan dan keberanian, ya itu tertutupi dengan sendirinya kelemahan itu. Oke, luar biasa tuh poin dari Papa Rao tuh. Artinya memang kalau mau kita benar harus melakukan yang salah dulu Pak ya? Iya, jangan takut salah. Jangan takut salah, iya benar. Tapi jangan sengaja berbuat salah. Gitu dia. Itu warga Medan, tentunya itu poin sangat penting tuh yang mesti dicatat ya. Nah, tentunya juga Papa Rao, kayak mana sih sudut pandang Papa Rao nih tentang perkembangan bahasa dan seni saat ini? Wah, jadi kalau misalnya ini pendapat saya. Iya benar. Inilah. Perkembangan bahasa. Kalau kita bilang perkembangan bahasa, perkembangan bahasa itu dahsyat. Dahsyat luar biasa. Apalagi saya tengok anak-anak SMK Pancabudi ini, wah luar biasa bahasanya, ya kan? Nah, persoalan adalah kan lancar kaji karena diulang. Betul. Alah bisa karena biasa. Bahasa Jawanya practice make perfect. Practice is difficult but the end is easy. Jadi awalnya memang sulit. Betul. Perlu latihan, proses, memang harus dilatih terus. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita punya kemauan. Nah, bayangkan dengan banyaknya jejaring sosial semacam TikTok, Facebook, Instagram, Tweet. Nah, banyak orang yang jago berbahasa. Bayangkan statusnya luar biasa, statusnya. Nah, kadang-kadang ada bahasa-bahasa remaja. Mereka sesama remaja itu yang mengerti bahasanya apa saja. Bahkan kita pun nggak paham. Bahkan kita pun nggak paham. Nah, termasuk juga kita misalnya kalau di Medan ini, justru ada kamus bahasa Medan. Oh iya betul. Cuma itu tadi, letakkanlah sesuatu pada tempatnya. Di mana itu aja yang mungkin yang perlu dilatih. Kemana kita harus berbahasa menggunakan bahasa. Sama anak-anak beda bahasanya, sama yang sebaya beda bahasanya, sama yang lebih tua beda bahasanya. Disesuaikan gitu ya. Contoh sederhana aja, ada adik-adik kecil, anak kecil. Misalnya saya laki-laki, yang lewat ini perempuannya padahal, bukannya laki-laki. Kemana kemana Nah, bukan berarti anak perempuan yang kecil ini om. Cuma biar paham dia bahwa
dia juga harus memanggil kita. Iya. Kalau bahasa filsafatnya ilmu cermin. Benar. Tersenyum kita pada cermin, maka cermin Iya. akan tersenyum Iya. pada kita. Marah kita sama cermin, maka cermin pun akan marah sama kita. Artinya apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Betul. Tiba-tiba anak itu lewat lagi, kita tes misalnya, kemana kau? Suka aku lah, sibuk kali kau. Akan kembali kepada kita juga. Iya. Apa yang kita buat itu yang kembali. Itu perkembangan bahasa. Kalau kita lihat memang luar biasa dahsyatnya. Cuma tinggal bagaimana mengelola penempatannya, ya kan? Betul. Kalau di pelajaran dulu, anak-anak sekolah, anak Iya. SMK Pancabudi selalu rumusnya 5W1H. Betul. Kalau saya bilang adik Simba. Ada Simba ya? Adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Iya. Kan? Apa yang dibicarakan? Di mana pembicaraan itu? Iya. Kapan pembicaraan itu terjadi? Ya kan? Iya. Dengan siapa kau berbicara? Betul. Mengapa itu dibicarakan? Bagaimana proses pembicaraan itu? Nah, itu harus paham betul. Ya, makanya ada keterampilan berbahasa. Ya, keterampilan berbahasa yang paling rendah itu kan menyimak. Betul. Menyimak itu menabung informasi dari apa yang kita dengar. Nah, beda dengan mendengar. Kalau mendengar ya sekilas Iya, saja. langsung lewat gitu ya. Lewat gitu aja. Iya, Kalau iya. menyimak, apa yang kita dengar, kita serap pesannya. Iya, benar. Itu terendah. Betul. Yang kedua terendah itu membaca. Membaca itu menabung informasi dari apa yang kita baca, dari yang tertulis. Itu membaca. Sedangkan Al-Quran aja udah disebutkan tuh yang pertama Iqra, baca. ya. Cuma kalau Iqra-nya bahasa Al-Quran itu dia sastrais. Bacalah itu bukan hanya tertulis. Apa yang terjadi, lihat Baca situasi semua dan ya. kondisi. Iya. Bukan berarti baca bentuk tertulis. Betul. Nah, itu pun masih terendah. Nah, ketika tabungan informasi dari apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat sudah mulai banyak, coba kita tuangkan tabungan itu, kita sumbangkan lewat apa? Menulis. Iya. Nah, kalau saya di sastra, misalnya menulis puisi, nah makin banyak puisi saya yang dibaca, mungkin di antara 100 puisi yang dibaca ada 10 orang yang tertarik. Lalu dibahas. Iya. Mereka kebetulan ada seminar atau apa, wah ini bagus puisinya. Bagaimana kalau kita undang narasumbernya langsung berbicara? Nah, naik tingkat kita. Jadi pembicara. Beda orang cakap-cakap, berbunyi, menggosip, berbicara. Berbicara ini keterampilan berbahasa yang tertinggi. Nah, kalau menggosip nggak ada manfaatnya, malah Dosa ya? huru hara bikin orang apa? Iya. Mirip dengan apa kalau orang buang angin? Buang angin itu kan, keluar anginnya semua bubar. Iya. Sama lah dengan menggosip itu. Betul. Rusak semua. Apa Jadi yang itu dia. disampaikan ada poinnya gitu ya. Nah, itu dari sisi bahasa. Iya, benar. Ya kan dari sisi bahasa, apalagi kalau tanpa sadar juga anak-anak SMK Pancabudi ini kalau udah buat apa dia? Buat status kadang berpuisi-puisi. Ada yang berpantun-pantun. Iya kan? Siap. Ya kan berarti luar biasa bahasanya. Iya. Kalau dia buka acara misalnya beriring balam dengan berbah buah laku merekah terjatuh, beriring salam dengan sembah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan? Iya. Nah, itu kalau dia buka acara. Iya. Kalau misalnya dua filsafat aja misalnya bukan titik yang membuat tinta, tapi tinta yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat cantik. Iya. Berbantu-bantu. Luar biasa. Ya kan memang betul, bukan titik yang membuat tinta kan, Iya. tapi tinta yang membuat titik. Betul. Bukan cantik yang membuat cinta, Tapi cinta yang membuat cantik. Iya. Kalau udah cinta cantik aja. Artinya kalau udah sur, Iya, kalau suka udah sur aja. suka aja. Iya. Misalnya ada murid kita anak SMK Pancabudi, Iya. suaranya si Reja tuh, Iya. bagus suaranya itu kan. Iya, Nah, iya. suka saya. Betul. Wah, jadi akhirnya muncullah rasa cinta Iya, jadi iya. dengan suara saja. Sama Reja? Sama suara. Sama Rejanya bahaya. Iya. Bukan, saya memang di rumah begitu memang. Bang, awas ya jangan main perempuan. Terakhir saya main sama laki-laki. Benar. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan nih, artinya banyak poin yang disampaikan oleh Pak Parau. Selain kita tadi penggunaan bahasa yang baik dan benar, di situ juga penanaman karakter ya Pak. Penanaman karakter. Nah, tentunya juga memang di perguruan kita Pancabudi, terkhusus di SMK itu yang mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia ini. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu the legend Papa Raudah Jamba. Iya, kalau orang Sumatera Utara bilang suhu. Suhu ya. Iya kan, ini bukan saya yang bilang, orang ya. Iya, saya sambil narsis juga. Oh, iya. Jadi kalau orang ada yang suka puisi, suka Iya. menulis cerpen, membaca puisi, main drama, main film, juga iklan juga ya kan. Oh, iya, Saya kan betul. bintang iklan juga. Siap, aktor ya, aktor ya.
Iya, bener. bintang iklan bukan Iya. kaleng-kaleng. Jadi Nah, kalau pecinta seni, bener. iya, memang desain SMK Pancabudi lah. Iya lah. Iya, Kemana kemana lagi? Mana lagi ya? Iya, kan? kemana lagi? Nah, Betul-betul. Jadi buat warga Medan yang ingin bergabung, sekali lagi kami informasikan ya, yang mau tahu kontak personalnya atau call centernya silahkan nih, lihat ya, link di Oh. bawah ini. tebal-tebal tulisannya. Iya, tebal-tebal dan besar-besar. Nah, atau bisa langsung datang ke Jalan Gatot Subroto, kilometer 4,5, langsung aja menuju lantai 1 gedung B. Informasi pendaftaran ada di sana. Nah, Papa Rao, selanjutnya nih, sejak kapan sih suka nulis puisi? Ya, itu tadi makanya kadang-kadang saya orang kalau udah bertanya sama saya, itu tadi yang saya bilang, saya hidup itu mengalir. Oh. Selama saya anggap itu hal yang baik, apapun saya lakukan. Oh, jadi maksudnya bukan masuk kuliah di situ baru sadar nulis puisi gitu, enggak ya? Tidak ada gitu kan. Oh. Malah justru saya waktu SD dulu malah lucu. Gimana? Ya Bang? kan? Taunya setelah saya tamat SD. Oke. Tiba-tiba begitu tamat SD, ada pula kawan saya satu kelas ngirim surat sama saya, dilipat-lipat macam baju bentuknya. Oh iya. Di situ ada puisi-puisi. Apa ini saya? Malah saya puisi malah nggak suka waktu itu. Oh. Iya, saya anggap kalau ada laki-laki yang pecinta puisi, saya anggap itu banci gitu. Benar. Ya, tapi ternyata, ternyata itu tadi karena mengalir-mengalir, ya kita melatih bahasa kita, memperhalus bahasa kita dengan kata-kata puitis. Iya. Ya, sedangkan membuat lagu saja kalau nggak puitis nggak legend dia. Benar. Ya, membuat lagu. Kalau sembarangan saja buat lagu. Iya, nggak asik didengar ya? Nggak asik Iya, didengar. iya, benar. Kalaupun terkenal hari itu aja, tapi Iya. dia tidak sepanjang masa jadinya. Benar. Nah, misalnya kalau kita dengar lagunya Ustadz Jepri Al-Bukhari, itu kan puitis banget tuh. Iya, Wah, ya. pakai banget ya. Iya. Itu luar biadab ya. Ya, itu kita. Setiap manusia Iya. punya rasa Wih, cinta. bidadari surga ya? Iya kan itu bidadari surga. Iya, benar. Yang mesti dijaga kesuciannya. Iya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta. Hampir bertahta. Iya. Wih. Dan itu tadi mungkin karena puitis sekali nggak sanggup juga Ustadz Uje itu menampung maknanya. Iya. kan? Beban juga ya? Iya. Akhirnya dia menemui Sakali. Mungkin. Iya. Ya, sama juga kalau misalnya kita Krisya. Iya. Ketika tangan dan kaki bicara. Widih. Itu biasa ditanya malaikat itu ya? puisi juga itu kan. Nah, ketika Krisya sendiri prosesnya sendiri itu Taufik Ismail yang menciptakan nggak sanggup dia mencari liriknya itu karena dia dulu diminta Krisya lirik itu nggak dapat, berbulan-bulan nggak dapat. Iya. Nah, dapatnya ketika dia baca Yasin, di situ muncul inspirasinya. Oh, ketika baca Yasin ya? Ketika baca Yasin, akhirnya dia buatlah. Nah, begitu selesai, itu pun lama juga. Iya. Begitu selesai diserahkan sama Krisya. Sampai sama Krisya pun nggak sanggup menyanyikannya. Oh, iya. Ya, selalu kena cut setiap menyanyikannya. Akhirnya, ya itu tadi. Karena kedalaman Makna dari dari kata-kata kata-kata tadi. dia. Dia kan puitis. Taufik Ismail itu penyair Indonesia yang luar biasa juga, ya kan? Nah, Benar. Luar biasa. bila saat nanti cuma ada lagunya itu. Hah? Saya kalau Kayak udah lupa Reza. nggak ingat. Kalau saya udah lupa nggak ingat saya. Oh gitu, saya juga gitu. Nah, itulah. Pokoknya itulah, itu Iya. dahsyat. Ya kan? Sama dengan kalau misalnya puisinya Saiful Hadi JL, Saiful Hadi WM JL pula. Kalau Saiful Hadi JL kawan saya. Ya. Iya. Ini Saiful Hadi WM. Tuhan, kita begitu dekat. Iya. Bagai kain dengan kapas. Aku kapas dalam kain. Oke. Tuhan, kita begitu dekat bagai api dengan panas. Aku panas dalam apimu. Tuhan, kita begitu dekat bagai angin dan arahnya kita begitu dekat. Dalam gelap, kini aku nyala pada lampu padamu. Bayangkan nyala pada lampu padam, cobalah. Luar biasa ya. Ah. Kalau sekarang itu kayak neon gitu Pak ya? Belum Itulah, gitu ya? cuma itu memahaminya, coba. Iya. Makna yang Kini sangat aku dalam. nyala pada lampu padamu. Artinya secara fisik, ya kan? Iya. Memang kita gelap, Betul. tapi terlatih batin kita. Nah itulah warga Medan, dari penjelasan dari Papa Rao ya yang kita lihat bahwasanya memang ya dari segi bahasa seni itu penting untuk setiap orang ya. Iya, penting. Dan pastinya juga kalau mau tahu informasi lebih lanjut dan mau bergabung ya bisa langsung datang ya ke Jalan Gatot Subroto di kilometer 4,5 atau bisa hubungi nomor di bawah ini. Nah,
atau mau tahu informasi tentang Bapak Muhammad Raudah Jamba, boleh langsung datang ke perguruan Pancabudi. Iya, kalau penasaran mau jumpa saya, mau berlatih sama saya, jauh. Nah, apalagi anak SMK Pancabudi ini prestasinya udah cukup banyak. Wow, terutama di bidang bahasa dan seni. Iya. Baca puisi saja udah bolak-balik tingkat internasional baca puisi. Baca puisi ya. Baca puisi, main drama juga begitu, lomba pantun juga begitu. Pak, pokoknya urusannya seni, bahasa dan sastra itu. Oke. Mudah-mudahan anak-anak SMK Pancabudi ini prestasinya luar biasa ya. Luar usah biasa. diragukan lagi ya. Nah, Oke jadi deh. kalau udah Pancabudi, Raudah Jamba, Pancabudi. Udah macam mata uang yang nggak bisa tertemu. Siap. Timbal balik ya. Iya. Oke deh, yang terakhir nih buat warga Medan, kita dengarkan satu pesan terakhir ya sebelum podcast SMK ini kita tutup. Apa nih pesan untuk warga Medan yang ingin bergabung ataupun yang nantinya bergabung di perguruan kita? Apa target Papa Rau prospek kedepannya nih? Yang jelas itu tadi, tidak ada yang tidak mungkin selama kita punya kemauan. Kalau sudah mau, jangan ragu-ragu. Nah, ragu-ragu itu akan menghancurkan dirimu. Nah, kalau sudah hancur, udah nggak bisa buat apa-apa lagi. Nah, kalau udah ada niat mau masuk ke SMK Pancabudi, jangan ragu-ragu, masuk aja. Nah, saya insya Allah akan membantu potensi yang kalian miliki. Nah, kita bisa berjumpa, selfie pun boleh. Iya. Luar biasa, itulah dia tadi pertemuan kita kali ini ya bersama Bapak Muhammad Raudah Jamba. Terima kasih Pak untuk waktunya. Papa Rau. Papa Rau ya, Iya. itu khasnya jangan hilang. Jadi buat kalian pun nantinya yang belum bergabung, niat udah bergabung, ingat ya, Papa Rau. Papa Rau. Itu khas ya. Iya. Papa Rau. Terima Iya. kasih Papa Rau atas Iya. waktunya. Oke. Dan tentunya juga kita akan ketemu lagi untuk season-season selanjutnya. Warga Medan, sekali lagi kami ingatkan buat kalian yang ingin bergabung bersama kami, boleh langsung datang ke perguruan Pancabudi, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, kilometer 4,5. Atau kamu bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Saya Muhammad Iqbal Hasrul dan kita izin kepada narasumber kita. Terima kasih Pak atas waktunya, kami ucapkan Iya. sekali lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.